Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ditakdir menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan fas-sa'idu man i'tazala ahlal asr. Orang yang beruntung yaitu orang yang i'tazal, menjauh, memberi jarak, ahlal asr, penghuni zaman sekarang, zaman ini, menjauh daripada manusia bukan berarti tidak bertemu sama sekali, tapi sewajarnya, seperlunya. Kemudian sisa waktunya buat apa? Washtaghala bi rabbih anhum, dia menyibukkan diri untuk mempererat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum fi, dan apa yang dilakukan, diucapkan, diobrolkan oleh manusia, dia tidak ikut-ikut. Sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabara ala dzalik, dan dia sabar menjalankan ini karena tidak mudah. Kalau mau jadi orang yang beruntung seperti ini memang harus dengan kesabaran. Semua orang di sekitar kita ngumpul jadi satu, kita tidak pulang misalnya, nah, itu butuh sabar. Karena kalau tidak sabar ya akhirnya kita sama dengan orang umum. Kemudian juga menjalankan ketaatan itu juga butuh sabar. Kalau kita tidak sabar ya kita berhenti melakukan ketaatan nanti. Nah ini butuh sabar. Sampai kapan? Hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kepada dia al-yaqin. Yakin ini ada dua. Yang pertama untuk orang-orang tertentu, yakin yang kedua untuk manusia secara umum, menyeluruh, baik ammah ataupun khassah. Sabar, sabar, sabar sampai kapan? Kalau orang umum, ya sampai mati, sampai datang kepada dia al-yaqin ay al-maut, kematian. Dan ini keyakinan yang diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia di dalam Al-Qur'an. Ya. Semuanya akan mengalami. Tapi ada al-yaqin untuk orang-orang tertentu. Apa yakin untuk orang-orang tertentu? Yaitu fathu babin fil qalb, terbukanya pintu hati ilal malakutil a'la, sehingga hati tersebut bersambung dengan alam yang tinggi. Artinya sudah tidak berkaitan dengan alam dunia. Hatinya bersambung dengan alamnya para malaikat. Ini orang-orang tertentu. Tapi kalau untuk kita secara umum, sabar, membatasi diri supaya tidak menghabiskan waktu bersama manusia yang tidak ada pahalanya, misalnya sabar, kemudian disibukkan dirinya dengan Tuhannya, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar sampai datang kematian. Ya. Wa usika bitarki mujalasati ahli zaman wa mukhalatatihim wa muamalatihim, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkan mujalasah, duduk dengan orang-orang zaman ini,
wa mukhalatatihim, kumpul dengan mereka, wa muamalatihim, dan berinteraksi dengan mereka, wa ta'arruf ila man tunkiruhu minhum illa indal hajah ma'a ghayatil ihtirazi wal hadar. Atau ta'arruf, semakin mengenal, semakin mengetahui orang-orang yang kalian ingkari, semakin cari tahu, gitu ya. Nggak usah, kenapa? Kalau ada sesuatu yang ente ingkari, kemudian kamu cari-cari, ya, apalagi info tentang orang itu, buat apa? Kecuali memang untuk hajah, seperti misalnya kalau anda cari tahu tentang dia karena dia mau menjadi saksi di majelis hakim, saya pengen tahu ini orang jujur apa enggak, ini hajah, ada apa-apa. Tapi kalau ente bukan untuk urusan-urusan seperti itu, ya ada apa mau cari-cari biografinya seseorang, buat apa? Ma'a ghayatil ihtiraz wal hadar, dengan sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati. Kenapa? Liyaslamu min syarrik, supaya kita tidak kumpul, tidak duduk dengan mereka, supaya mereka itu selamat daripada keburukan kita. Ya, mungkin ada perilaku kita yang membuat hati mereka sakit misalnya, atau ucapan-ucapan kita. Wa taslam min syarrihim, juga kita selamat daripada keburukan orang itu, manusia ini. Kenapa saya kok dicegah untuk kumpul-kumpul, untuk duduk-duduk? Kenapa? Ya itu tadi, supaya mereka selamat daripada keburukan kita, kita juga selamat dari keburukan mereka. Wa takunu hadhihi niyatuka fi mujanabatihim, dan jadikan ini niat kita ketika menjauhi manusia. Kenapa tidak kumpul sama fulan, sama tak cocok ambil kopi nih dah? Apa kurang gula, apa ada wifi nih atau apa? Tidak. Iya, anda tidak kumpul sama mereka karena saya takut ganggu mereka, nanti menyakiti, atau mereka menyakiti saya. Wis enak di omah, ya, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya misalnya, atau beribadah yang lain. Nah, kalau bisa niatnya itu, jangan kenapa nggak kumpul dengan ini, nggak kumpul dengan itu. Iya, itu bukan kelas saya ini orang ahli majelis, mereka kan katoan, ya ada level dong, masa anak kumpul sama mereka. Jangan seperti itu niatnya. Ini berarti memandang diri itu lebih afdal daripada yang lain, bukan. Tapi menjauhi mereka tujuannya supaya mereka tidak terganggu dengan saya juga tidak terganggu dengan wis ikut niatnya, ya. Dan niat-niat baik yang lain. Fala tujalis illa man tanfa'uk mujalasatuhu fi dinik. Nah, terus kami kumpul habis apa? Masa dekem di omah, ya betul doke kok tak apa-apa, ya iso dipangan. Meneng di omah tok, ya inceng-inceng. Maka beliau mengatakan jangan duduk kecuali dengan orang yang memberikan manfaat di dalam urusan agamamu. Kalau duduk sama dia, ana lu gua ambek fulan, apa faedahnya, apa manfaatnya, apa? Tidak ono, ya ngomongin ini, ngomongin itu, nyambung-nyambung, jebus-jebus misalnya. Ada manfaatnya urusan agama? Tidak ada. Ya kurang ono gitu. Tapi kalau ana duduk sama fulan misalnya, dapat manfaat apa? Dijak sholawatan. Kalau anda duduk sama dia, anda diajak sholat berjamaah. Kalau duduk sama dia, anda diajak baca kitab, belajar agama. Nah, ini manfaat. Ya, yang seperti ini jangan ditinggal. Wis kabeh tak tinggal, aku di omah enggak. Yang tidak ada manfaat urusan agama dikurangi. Yang ada manfaat urusan agama dilazimi. Ya kayak saiki dia dapat WA misalnya, majelis, teko hadir, karena urusan agama kamu di situ semakin baik, manfaat. Nah, kalau ada seperti itu, keluar dari rumah, berangkat, hadir.
Tapi kalau tidak ada manfaatnya, ya kalau bisa ditinggalkan, ditinggalkan. Kalau tidak dikurangi, dikurangi terus. Fa in ta'adzara 'alaika fafirra min mujalasati man tadurruka mujalasatuhu fid din firaraka minas sab'id dharri wa asyad. Kalau kamu kesulitan sekarang, tak iso beb, tapi ninggal konco-koncoku gak iso. Ya minimal tinggalkan orang-orang yang membahayakan agama kamu. Ini pasti ada ini ya. Teman-teman yang membahayakan agama kita itu pasti ada. Itu tinggalan. Ya, sengato kalau sama itu. Kalau sama yang sejak cerita bal-balan itu lek durung iso tak apa-apa wis pelan-pelan begitu. Tapi kalau ada orang-orang yang membahayakan agama kamu, artinya kalau duduk sama dia menghasilkan dosa, menguatkan syahwat, ya, atau mengurangi iman dan seterusnya, atau itu diojo-ojoi misalnya, kalau mau ibadah ini tinggal, ini membahayakan agama kita ini ya. Atau itu diajak maksiat, diajak judi, diajak minum, ya minuman keras, atau diajak ngelihat perempuan-perempuan joget-joget misalnya, nah, ini membahayakan, tinggalkan. Itu tinggalkan. Yang tidak mengajak maksiat juga tidak mengajak taat, kayak cerita politik misalnya, atau cerita hewan, ya, pasar, suhulan kerjaan, cerita olahraga, ini tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan dosa, tapi buang waktu begitu. Nah, kalau belum bisa meninggalkan, diusahakan pelan-pelan. Lek sing membahayakan agama, tinggalkan sudah. Larilah kalian dari orang-orang seperti itu, sebagaimana kamu lari ketika bertemu dengan hewan buas. Ya, moro-moro di pasar Winongan ono macan misalnya. Ya, buyar, pasarnya buyar. Nah, ketika melihat orang yang membahayakan agama kita, larilah seperti ente melihat hewan buas. Bahkan harus lebih kenceng lagi larinya kalau melihat manusia seperti ini. Ya, kalau melihat macan ada di jalan di daerah kita, kita lari. Tapi kalau melihat teman yang membahayakan agama kita, larinya yang lebih kenceng lagi. Ya, lebih kenceng lagi. Kenapa? Fa inna sabu'a, karena hewan buas itu innama, hanya saja dia itu yujarrihuka fi dhahirik, dia itu melukai kulit kamu, melukai daging kamu. Ya. Yang mana kalau kulit dan daging ini selamat dari hewan tersebut, nanti kalau dikubur ya dimakan sama cacing, bodoh aja. Bodoh tidak selamat deh begitu. Oh alhamdulillah saya selamat dari macan. Mari ngono mati. Mari mati dikubur. Iya selamat dari macan, tapi nanti sekarang tidak selamat dari cacing. Dimakan cacing. Kulitnya, dagingnya. Sama-sama tidak selamat. Wa amma hadza asyaitan, adapun teman kamu yang membahayakan agama ini, sing ngocok-ngocoki kon teko majelis. Ya. Sing gembosi kalian untuk sholat berjamaah dan seterusnya, ngajak kalian untuk bermaksiat. Ini syaitan, ini setan ini. Setan dalam bentuk manusia. Fa innahu yadurruka fi qalbik. Dia membahayakan bukan kulit, bukan membahayakan daging. Kau wis tak cedak ambek kono, apa? Dagingku tak bentek misalnya. Ya, enggak. Mereka tidak membahayakan itu, tapi hati yang dirusak sama dia. Hati kita dirusak sama dia. Yang mana hati ini adalah perantara kita mengenal Allah Subhanahu. Untuk semakin mengenal Allah bagaimana? Pakai hati. Ya, pakai hati. Juga ente memahami agama itu dengan hati. Ilmunya masuk ke hati. Dan penyebab selamat di akhirat yaitu ketika membawa hati yang selamat, yang bersih. Nek kumpul sampai setan tadi itu tambah dirusak hatinya itu. Tidak bisa kenal Allah, jauh daripada agama, lebih-lebih nanti ketika bertemu dengan Allah membawa hati yang penuh dengan
cinta maksiat dan lain-lain. Nah, ini bahaya, ya, bisa celaka nantinya. Wa usika an la tadkhul fi ayya syai'in kan hatta ta'lama ma hukmullahi fi. Saya wasiatkan kepada kalian, hendaknya jangan masuk kepada satu perkara, ikut dalam satu perkara, nimbrung dan lain-lain, apapun itu, hatta ta'lam, sampai kalian mengetahui ma hukmullahi fi, apa hukum Allah di dalam perkara tersebut. Ya, contoh, ditawari pekerjaan, pekerjaan. Sebelum ente bilang iya, sebelum menerima, pikirin sih, hukumnya apa itu ya, gitu. Lek nggak ngerti, takok, datang ke Ustadz, ana ditawari begini, apa hukumnya? Oh, halal, alhamdulillah, terjun ke situ, masuk. Oh, haram, tinggal. Sebelum masuk kepada satu perkara, cari tahu dulu apa hukum perkara tersebut. Diajak ambek wong, ayo belok nang di acara ini, acara itu, pikirin apa hukumnya. Ya, apa hukumnya? Oh, baik, bagus, mendatangkan pahala, ikut. Oh, buruk, misalnya mendatangkan dosa, tinggal. Tinggal. Walaupun dibungkus dengan sesuatu yang baik. Walaupun dibungkus dengan sesuatu yang baik. Judulnya api, tapi isinya jelek. Ya, tak popos. Akeh sing teko, masih akeh sing teko. Terus lek akeh sing teko halal gitu. Pahala ndak. Ente pakai otaknya. Hukum Allah itu apa di situ? Oh, Beb, memperingati Isra Mi'raj. Oh, bagus itu ya. Bagus. Isinya apa? Coba tanya itu. Isinya apa? Jam 7 sampai jam 8 baca maulid. Ya. Terus doa. Jam 8 sampai jam 9 orkes. Ini namanya daging babi dibungkus gambare daging sapi. Deloknya api Isra Mi'raj, tapi dalamnya ternyata jelek. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum terjun kepada sesuatu apapun, dicari tahu dulu apa hukumnya. Ya, cari tahu. Kalau tidak tahu ya jangan moro-moro ikut-ikutan begitu. Cari tahu dulu, pastikan dulu baru iya atau tidak, ikut atau tidak, begitu ya. Jadi penting. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang banyak acara-acara yang dibungkusnya itu baik, tapi dalamnya itu ternyata ada kemungkaran. Ada kemungkaran. Lebih api, beb acaranya, ya maulid Nabi, tapi orang-orang itu di jalan melakukan maksiat, ya urusannya dewi-dewi. Ya. Di acaranya tidak ada kemungkaran, tidak ada. Tapi orang yang berangkat melakukan maksiat, ya urusannya dewi-dewi. Urusannya yang berangkat itu, bukan di acaranya ya. Tapi kalau di acaranya ada kemungkaran, ya jangan ikut. Lek wis tertipu digoroi, ya muli yo. Digledek acaranya begini-begini. Ya pesen mobil atau naik bis boleh, sudah apa? Apa santai sampai buyar. Misalnya ya. Ya nanti misalnya na'udzubillah min dzalik, turun azab Allah ketika itu, ente kena juga nanti. Dan itu hati-hati. Summa, karena banyak orang mempermainkan hukum Allah di zaman sekarang. Bukan hanya orang awam, tapi ulamanya mempermainkan. Tak popo. Lanang wedok kumpul, tak popo. Ya. Jilbaban separuh ini ketok rambut tidak apa-apa. Ya. Yang dimaksud jilbab itu adalah pakaian yang rapi, yang penting rapi, sopan, itu sudah islami. Nah ini deh, mempermainkan hukumnya Allah. Laki perempuan campur misalnya, pakai kerudung separuh, rambutnya kelihatan, ini aurat, mungkar.
atau orkesan misalnya nyanyi-nyanyi, yang datang muslim semua ya. Nah ini hati-hati, banyak orang mempermainkan hukum Allah. Thumma idza sabana laka anna alladhi yuhibbuhu Allah minka fi'luhu aw tarkuhu fatajril fi'l aw tark bi niyatin salihah. Kalau sudah jelas yang mau dilakukan, yang mau dihadiri ini, itu Allah lebih senang kita ikut apa enggak, lebih senang kita hadir apa enggak Allah kira-kira, maka ikuti. Oh kalau anda lakukan ini Allah senang, ikut ya, ikut hadir. Oh ini Allah senang kalau anda tidak ikut, ya tidak usah ikut, ada apa dipaksa ya. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ini taat sama manusia tapi buat Allah murka, itu tidak ada. Tinggalkan yang begitu-begitu ya, tinggalkan yang begitu-begitu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqamah, dan mudah-mudahan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan yang lurus sampai kita bertemu dengan al-maut dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.